La illallah. Hidupkan. Pertama dikir kita diucapkan, kedua diingatkan, ketiga dirasakan, keempat terbuka kerahasiaan. Kalau kata Pak Haji Peri malam, ya apa? Jismani, ruhani, sultani, apa? Qudsi. Kalau sudah masuk ke relung jiwa sampai ke sirri, yaitu sultani, maka Bapak akan diizinkan oleh Allah mukasafatul yakin, terbuka keyakinan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi nggak kebingungan Bapak. Ad-dohir al-batin, nampak dan jelas karena Allah maha segala-galanya, maha dohir, maha batin. Lalu dibukakan oleh Allah mukasafatul ghaibi, terbuka hijab, nampak yang gaib. Siapa yang gaib? Barja, mahsyar, malaikat Allah. Nampak di dunia dan nampak di akhir kekal. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, di waktu suka Rabbunallah, di waktu duka Rabbunallah, di waktu siang Rabbunallah, di waktu malam Rabbunallah. Ungkapannya bagaimana? Ungkapannya mau Rabbunallah juga benar, mau apa? Yang didohirkan sesudah sembahyang la ilaha illallah. Yang dibatinkan wala sautin wala harfin, tidak ada huruf dan tidak ada aksara, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Apa? Dzikrul khairu dzikri dzikrul hafi, sebaik-baik dzikir dzikir hafi. Hanya detak jantung bapak dan ibu yang sedang berinteraksi bersama Allah, selalu terhubung bersama Allah dalam segala keadaan. Itulah Rabbunallah. Sakit Rabbunallah, sehat Rabbunallah, penuh penghayatan. Terus ingat apa? Di dalam hati ingat Allah, badan jasad bernebar bersama hamba Allah. Itu dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa bergabung bersama-sama. Itulah Rabbunallah yang diingatkan di hati, paham ya? Nah, hidup terus dimanapun Bapak ingat. Maka istiqomah itu diberi sukar, menyandar pada Allah, badan berusaha, berupaya. Diberi mudah, nyandar pada Allah, badan mengekspresikan nikmat Allah, menjadi syukur karena manusia makhluk sosial, menebar dengan melalui sedekah jariyah dan sebagainya untuk memberi manfaat maslahat kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, makhluk Allah. Bahkan dengan siapapun makhluk Allah ada hubungan kasih sayang. Maka akhirnya itulah istiqomah, yang akhirnya tatkala Bapak terus istiqomah, detik itu juga tatanazzalu alaihimul malaikah. Insyaallah sekarang juga sudah, amin. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turunlah malaikat Allah. Alaihimul malaikat, tatanazzalu, turun alaihim kepada dakirin dan dakirat. Al malaikat itu malaikat Allah. Maka mukasafatul ghaibi terbuka di waktu sakaratul maut. Orang yang benar-benar mengingat Allah, Allah bukakan inkisab hijab bersama malaikat Ijrail yang diperintah oleh Allah. Allah bukakan bersama malaikat-malaikat yang menghodami malaikat Ijrail karena banyak pengiringnya. Oh, ternyata tatkala Bapak sadar bahwa ini ada penentuan,
gerak dan diam Bapak, jiwa Bapak, jam tayang Bapak dan Ibu, kontrak hidup Bapak udah sampai itu waktunya, maka Allah bukakan malaikat Allah untuk menghibur Bapak, menghibur Ibu. Itu bagi ukuran yang standar abidin biasa. Tapi kalau sudah standarnya abror ataupun muqarrabin, Allah bukakan pada setiap saat. Tapi mereka tidak tetap berpaling dari siapapun, dari manapun datangnya, tetap dia tidak berpaling dari Allah. Maka amamaka rabbaka, tetap di depannya merasakan hanya Allah yang maha melihat, mengetahui. Maka sehebat apapun bertaburan piala, dia tidak terjebak dengan piala-piala itu. Sekalipun Allah bukakan para malaikat Allah, tapi hamba Allah yang mukhlas, yang mukhlis, yang la ilaha khalisam min nafsihi, yang benar-benar keluar dari keikhlasan jiwanya, maka dia tetap terus Allah sandaran dan tujuannya. Lalu Allah bukakan hijab kepada manusia dan Allah bukakan hijab kepada malaikat, sehingga ada hubungan interaksi di alam yang tidak ada nampak. Suara ini kedengaran oleh pelayan, tapi seorang fulan ataupun fulana bersama malaikat Allah sedang dibukakan oleh Allah. Wahai fulan, sebenarnya engkau sudah waktunya untuk menuju Rabbmu. Maka fulan ataupun fulana itu mau kemanakan, wahai utusan Allah? Aku tidak mau ke tempat yang bukan tujuanku. Maka Allah maha mengetahui, malaikat pun berunjukan pada Rabbnya. Ya Allah ya Rabb, hambamu itu yang selalu mengingatmu, bertanya kemanakan aku akan dikembalikan. Maka Allah mengutus malaikat Ijrail. Wahai Ijrail, dia memang tidak mau kepada alamat yang bukan selainku. Oleh karena itu, wahai Ijrail, nampakkan, perlihatkan kepada mereka, kepada dia, kepada fulan ataupun fulana, uktub ismi pandur ilaihi, tulislah namaku dan perlihatkanlah kepadanya. Karena dalam ruhnya, jiwanya sudah namaku yang selalu dia gerakan dan getarkan. La ilaha. Akhirnya Ijrail datang kepada fulan ataupun fulan. Wahai fulan, inilah alamatmu. Apa yang dilihat? Musyahadah, kesaksian dia bahwa yang benar-benar dicintai, diinginkan, dirindukan, disandarkan benar adanya dan pemilik semesta alam, yaitu Al-Haq yang maha memiliki. Namanya masuk ke relung jiwa, musyahadah, ma'rifat, maka diinkisap oleh Allah, dibukakan. Inilah nama yang engkau tuju, alamatmu, yaitu ar-ruju ila watonil asli. Kalau istilah dalam Tilul Asr ya, dia kembali ke kampung asal. Kampung asal dalam arti bukan kampung seperti yang dikatakan mujassimah atau musabbihah, penjisiman, pentajsiman seperti ke makhluk, bukan. Kampung asal hanya bahasa lisan saja, bahasa majaz. Hakikatnya adalah pulanglah kamu kepada Allah. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah berkarakter dalam harapan dan gerakan ruh jiwanya. Maka benar-benar dia itu innalillah, milik Allah, kembalinya pun juga kepada Allah. Amin. Dengan kasih sayang dan ridhonya. Itulah implementasi terakhir kepada pengamal kemahabenaran kalimat dzikrullahi akbar, la ilaha illallah. Maka itu panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulang, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho kamu pada Allah, Allah pun meridhoimu. Mudah-mudahan ayat itu Allah berikan pada kita. Amin. Tatkala ajal menjemput kita, itulah keadaan husnul khatimah. Amin. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Karena apa dia disuruh kembali kepada Tuhanmu? Karena memang waktu di dunianya, waktu berusahanya, dia telah menanamkan dalam gerak dan diamnya selalu kembali pada Allah. Itulah penanaman berusaha waktu hidup di dunia. Karena waktu ini adalah waktu berjuang. Malam yajro lam yasud, yang tidak menanam ya tidak akan panen artinya. Mudah-mudahan selalu panen dalam
di hadapan Allah. Amin. Dengan kasih sayang Allah. La ilaha. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho pada Allah, Allah pun ridho pada kamu. Apa setelah itu? Fadhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Bapak akan masuk bersama hamba-hambanya karena Bapak selalu mengaktifkan kecintaan Bapak kepada anbiya wal mursalin. Tadi kan udah hotaman tadi, terus dibacakan oleh Bapak, summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mur. Itu ekspresi kecintaan Bapak. Karena dia pembawa kalimah tauhid, disambut oleh keyakinan Bapak, digetarkan dengan ketauhidan, kemakrifatan, bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan berzikir pada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan perjuangan kecintaan Bapak. Maka akan Allah kembalikan Bapak bersama pilihan-pilihannya. Amin. Anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan Allah kasihkan pada kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali washabi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Tariqah yang diamalkan oleh Bapak adalah tariqah yang datang dari Allah dan tariqah yang datang dari anbiya wal mursalin. Amin. Allahumma dina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqash syuhada'i wal mujahidin. La ilaha illallah. Itu pulang bersama hamba-hambaku di surgaku, jannatun adnan, jannatun adni, jannatul firdaus, darul qaror. Mana pilih ya? Kalau memang kita disuruh dan kita diperbolehkan, maunya ke surga firdaus. Amin. La ilaha, kurang nyambung ya ini ya. Maunya kita ke surga firdaus dalam arti surga. Tapi yang lebih tinggi dari itu masih surga apa? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Surga ma'rifat itu harus diraih sekarang di dunia ini. Di dunia ini, surga ma'rifat itu tatkala ruh dan jiwa Bapak selalu mengenal Allah, berzikir pada Allah. Itulah tertinggi surga. Harus didapatkan di dunia ini. Karena tidak ujug-ujug nanti di akhirat. Sekarang dapatkan melalui wirid, beramal soleh dengan penuh penghayatan, tapi hati selalu fi'lul qalbi ma'rifatullah, yaitu bekerja hatinya mengenal Allah. Dengan apa ma'rifatullahnya? Bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan berzikir pada Allah, dengan dzikrullah, la ilaha illallah. Itulah kurang lebih. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian dan